Dekat-dekat. Kan itu sudah buka ya. Jadi kita ini masih ada yang terplester yang begini nah. Karena yang kita mau ganti itu adalah kasanya. Ini yang menempel jangan di otak-atik. Karena kenapa? Karena supaya dia tidak gerak ini ya. Ini saya jelaskan. Nah, ini kita sudah siapkan tadi kasa yang akan dipakai, plester yang akan dipakai untuk menempel di atasnya. Kasanya kan sudah ada kasanya. Nah, sekarang ini, kalau saya buka pakai ini boleh, tapi memegang ke dalamnya tidak boleh. Ini adalah box steril. Saya buka box sterilnya. Simpan di bawah. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk box steril ini? Memakai saya kasih masuk dulu ini. Nanti ini ada alat itu lah yang untuk apa namanya? Ini perumpamaan ini ada airnya ya. Ini kasih masuk, jadi tidak boleh kalau kita kasih masuk begini dia ya. Tidak boleh begini. Tidak boleh menyentuh ini air. Ini kan kita tidak pakai karena kalau saya sudah pakai handscoon steril tidak boleh saya pakai ini botol. Jadi saya sudah harus mengisi memang ini. Setelah itu baru saya membersihkan. Jadi saya begini. Nanti itu pakai itu ada nanti itu sama Minhar. Alat yang dipotong nanti di sininya tuh di ujungnya tuh dia langsung mengalir ke sini nanti. Ya, jadi kasih begini, jangan menyentuh. Nah, setelah itu saya ambil kasanya. Nah, ini kasa. Kalau kita kasih masuk kita begini kan. Tidak boleh dia menyentuh. Nah, kita tidak boleh sentuh dalamnya. Karena ini steril kan? Itu untuk dibersihkan nanti, membersihkannya. Oke, sudah dua. Nah, yang satunya kalau misalnya dia agak kotor berarti sebanyak kasanya. Saya pakai dua. Yang satu nanti akan saya celupkan ke sini, yang satunya akan saya pakai untuk menutup di atasnya. Oke? Nah, sekarang kita pakai handscoon steril. Nah, sudah ada ya? Jadi saya tadi membuka bak sterilnya menggunakan tangan telanjang. Saya simpan, tapi saya tidak menyentuh bagian dalam. Kemudian saya tuangkan tadi begini, jangan begini. Kemudian setelah itu saya masukkan beberapa kasa steril. Nah, sekarang saya pakai handscoon steril. Ini harusnya ambil kantong plastik satu, ada kantong plastik ke situ. Jadi ini barang-barang yang tidak bisa dibuang di bengkok bisa dibuang di kantong plastik. Caranya bagaimana? Ini saya pegang dalamnya ini, nah. Ini steril ini ya. Kalau steril pegang dalamnya begini. Dalamnya nah. Kemudian saya ambil dari luar. Ini dia di luar ya, dari dalam. Begini ya. Luar ya, luar. Kalau dia begini bagaimana caranya? Kan sudah sama-sama. Steril. Terus apa yang saya pegang? Jangan kau pegang luarnya. Dalam yang steril. Makanya kita tadi harus ada kantong Plastik. Oke, sekarang apa yang harus lakukan? Sekarang saya akan kalau kau sudah begini jangan sentuh sembarang. Aku sudah menggunakan handscoon steril. Tanganmu harus begini terus. Ya Ibu, permisi ya Bu, kita mulai. Nih, satu saya ambil kasanya. Disimpan di sini.
Hah? Nah, ini karena saya handscoon saya bersih, boleh saya menggunakan perasan pakai tangan. Kan sama-sama Bersih. bersih. Kalau kamu mau bersihkan pakai ini boleh, pakai pinset boleh. Dibersihkan secara sirkuler. Buang, bengkok. Kalau misalnya ternyata dia masih kotor, kita bisa menggunakan lagi kasa yang lain, dibersihkan lagi. Nah, setelah itu kita baru menggunakan kasa yang ini. Nah, ini kan kasa yang belum basah dia tuh. Ya, Bu. Nah, kita mau tempel di sini. Nah, sisanya kita buatkan seperti ini. Ini sudah tahu ini. Nah, karena sudah selesai tertempel seperti ini, bisa kita menempel di atasnya lagi dengan mengambil kasa yang lain. Nah, ini sudah bisa ini. Karena apa? Karena sudah ada yang tertempel. Satu kasa ini apa? Ini cuma untuk menutup bagian luarnya saja. Nah, bersihkannya jangan cuma satu kali saja. Nah, itu tadi cuma contoh. Jangan sampai bagi Bu Dewi udah suruh kita tuh cuma satu kali saja kita bersihkan katanya, jangan banyak-banyak. Kalau kotor sekali mau bagaimana? Padahal aturannya harus bersih. Nah, kalau kayak begini tuh kan ini banyak sekali bulu-bulunya. Dilipat baik-baik ini, Dek. Jangan sampai bulunya itu. Karena kenapa? Kalau ini yang kena, ini kan kamu bagusnya karena bukan kulit manusia ya. Kan kulit manusia kan ada yang punya bulu. Nah, sangat tidak nyaman bagi ditutupi. Ini biasanya kesan karena kalau di rumah sakit yang begini modelnya. Jadi tadi itu kasa yang di bawah itu yang menempel langsung, ini kita pakai kayak kasa yang dari sini yang steril. Yang ini di atas boleh kamu pegang. Cuman ingat kalau di rumah sakit kadang-kadang nggak pakai begini nih. Ada namanya transparan dressing, transparan. Jadi dipasang kayak kalau pernah lihat nggak itu yang double tip. Kamu habis pasang kan kamu buka yang putihnya tuh, jadi kelihatan bening. Nah, kayak begitu di rumah sakit. Jadi cuma ada saya sedikit begini kasa kecil saja yang menempel di ujung-ujungnya itu yang tempatnya tadi ditusuk ditusuk begitu, ada sini yang menempel sedikit. Nanti kalau kamu pasang itu transparan dressingnya, transparan penutupnya, kamu buka begini yang kulit bening. Jadi akan kelihatan bengkak di tempat penusukan. Begitu model namanya transparan dressing. Berarti tidak perlu pakai ini, Bu? Tidak pakai mereka. Itu ada di rumah sakit besar begitu. Nah, kalau kita masih ada yang begini kesan modelnya. Nah, setelah itu baru kita pasang plester. Nah, kalau mau tinggal pasang plester, saya bisa buka handscoon. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kalau pakai plester, pasang handscoon setengah mati untuk pasang plester. Dipahami gini kah? Paham, Bu. Nah, ini agak panjang ya, jangan sepanjang ini ya. Kalau ini panjang begini, jangan ikut ini ya. Kalau sepanjang ini kamu bisa. Kalau jangan menggunting di dekat pasien begini ya. Salah ini. Kepospi jangan sampai kelihatan kamu gunting di depan pasien. Nanti dibilang orang kenapa begitu. Pause dulu, bisa pause. Mana tanggalnya saya sudah buang. Ini tanggalnya ya. Oke, nanti yang ininya dipasangnya begini. Nah,
tanggalnya terakhir. Dan ingat ya, saya tekankan kembali untuk kasanya tadi yang waktu kamu pakai untuk membersihkan itu bisa lebih dari 2, bisa misalnya 3, 4, boleh. Yang satunya disimpan untuk kasa penutup setelah selesai kita bersihkan, yang 3-nya mungkin untuk membersihkan. Nah, sudah. Ini nanti jadinya. Jadi ada tanggalnya, dikasih lihat tanggalnya. Nah, ini tanggal baru 11/10/2021 dan sudah saya bersihkan. Untuk tadi saya ingatkan kembali yang di dalam bak steril, kasa yang kamu simpan di dalam sini boleh lebih dari 2. Mau 3, mau 4 boleh. 3-nya mungkin simpan nanti di dalam ini kan tadi kom yang ada isinya NaCl toh? Jadi kita bersihkannya pakai NaCl ya, bukan alkohol. NaCl. Di sini ada NaCl-nya, kasih masuk kasanya. Misalnya yang dari sini tadi tuh sudah kasih. Kamu kan tadi saya tanya, waktu kamu tadi saya masukkan tadi kasa ke sini, saya pakai handscoon steril atau tidak? Tidak, Bu. Tidak menggunakan handscoon, tapi tekniknya beda. Ingat tuh tekniknya ya. Dibuka. Saya begini tuh. Nah. Oke, seperti itu. Misalnya begitu. Misalnya lagi yang berikutnya lagi. Kan tangan saya ini dalam kondisi tidak ya. Dia tidak boleh memegang ini. Nih. Toh? 2. Ini tidak boleh menyentuh, tidak boleh. Nah, 2. Ini contoh ini. Saya paham. Dan lagi sebentar lagi saya tahu lagi. Nah, saya tidak pegang ini ya, saya tidak pegang. 3. Soalnya sudah 3. Saya 3. Nah, saya pasang handscoon steril. Setelah pasang handscoon steril, baru saya bebas bergerak di dalam. 2 saya kasih masuk ke sini setelah saya pakai handscoon steril. Yang satunya mungkin di sini. Yang 2 ini karena kasih masuk untuk bersihkan itu. Makanya nanti akan ada 2 kasa yang basah. Kasa akan mencelupkan ke dalam NaCl. Yang satunya tidak, supaya apa? Sebentar mau ditutup di atasnya. Oke, paham? Paham? Paham ya? Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kalau dokter order, tolong infusnya itu 2 kolf, artinya 2 botol. Kolf itu botol ya. 2 kolf habis dalam waktu 24 jam. Berapa tetes per menit? 2 botol habis dalam 24 jam. 2 botol berapa cc? 1000 cc. Bagi. Kan tadi sudah diketahui belum sadar? Jumlah cairan per waktu kali 3. Atau yang rumus panjangnya, jumlah cairan kali faktor tetes per jam kali 60. Itu kalau rumus panjangnya. Kalau rumus yang lebih sederhana, jumlah cairan per jam bagi ya, bagi jam kali 3. Sekarang jumlah cairannya 1000 bagi 24 kali 3. Berapa? Dalam kurung dulu. Nah, jumlah cairan 1000 bagi, saya kasih dalam kurung. Mana dalam kurung ini? Hah? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada. 1000 bagi, masa nggak ada? 24 toh? Ya, kan jam kali 3. Kan kali 3 rumus sederhana. 13,8 atau 14 tetes per menit. Nah, sekarang 14 tetes per menit. Kalau misalnya 14 tetes per menit jadinya. Saya mau ini, yang bagaimana itu 14 tetes per menit. Nah, itu yang kamu lakukan. Saya kasih begini nih. Saya ukur ini ya tetesannya sampai tetesan itu maksudnya begini, ada menetes ini toh. Nih. Kalau ada menetes ini kalau begini pendeknya dinaikkan.
Ini kan begitu, ini kan begini. Nah, gini infus itu. Misalnya itu tetesan begini ya. Nah, ini tetesannya kamu hitung, dihitungnya pakai jam. Tadi 14 tetes per menit. 14 tetes artinya begini, dan menit begini. Tes, hitung. Setiap satu tetes yang turun, tes 1. 2 lagi yang turun, tes 2. Dan menetes satu tetesan keluar sampai sini, itu 1 dihitung. Begitu maksudnya. Hitung sambil kau lihat tanganmu. Per menit, 1 menit kan 60 detik. Artinya dia bergerak itu jam, sampai di angka, misalnya dia bergerak dari 12, kembali ke 12, 1 menit. Betul nggak? Iya. Saya mau jam tangan. Saya begini. Ini toh, kalau yang bergerak ini detik-detiknya ini bergerak, dia bergerak dari 12 kembali ke 12 berarti 1 menit. Dari 10 kembali ke 10 1 menit juga kan? Nah, jadi kamu tinggal harus begini. 1. Udah turun lagi tes lagi. Tes 2 misalnya. Turun lagi 3 misalnya begitu. Tetesannya ini yang dihitung, menghitung. Kamu juga lihat ini. Jangan sampai kau cuma asik-asik hitung ini kau tidak lihat sudah sampai 60 detik. Itu maksudnya. Nah, Bu, tidak kelamaan kan tuh, Bu? 60 detik. 1 menit mau menghitung itu, tidak lama kan, Bu? Kalau kamu tidak mau lama, bisa pakai 15 detik saja. Artinya 14 itu kamu bagi 4. Kalau memang mau, misalnya ini kan 14 detik. 14 detik toh? 14 tetes. Artinya, misalnya ini saya lepas, nah. Supaya kau paham yang mana itu 14 tetes. Batikan. Misalnya ini. Ini kita lagi belajar tetesan. Misalnya begini. Jangan minta lihat yang itu. Yang ini kamu lihat. Misalnya begini. Lihat tetesannya. Itu nama tetesannya. Setiap menetes 1, 2, 3. Itu maksudnya tetesan. Nah, sekarang bagaimana kalau Bu dibilang 14 tetes per menit? Nah, saya pasang begini jam tangan yang temanmu. Saya mau mulai dari angka 12 ya. Nah, saya atur ini. Sampai saya atur ini, lihat ini. Sampai saya atur ini yang di bawah. Ini saya atur. Nah, misalnya saya atur begini. Saya kasih begini posisinya ini. Di sini. Saya mau hitung. Kita mulai di angka 15. Di angka ini. 1. Belum keluar. 2, kelamaan. Berarti kita atur lagi nih. Saya kasih nenek sedikit lagi. Coba saya berikan begini. Oke, kita mulai di angka 9 saya toh. Nah, angka 9 saya mulai. Nanti di angka 9 baru saya mulai menghitung. Biarkan dia menetes dulu. Nah, sekarang kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kau lihat, belum 1 menit lah? Kan sampai 9. 10, 11, 12, 13. Berarti terlalu cepat. Kenapa? Karena belum sampai di 9 kembali. Sudah selesai tetesannya. Berarti tidak bisa. Berarti saya kasih kembali agak lambat lagi sedikit. Begitu cara menghitung. Saya selamat lagi. Saya turun lagi sedikit. Kalau kasih lambat kan berarti kasih turun ya. Semakin lambat berarti kasih turun lagi nih. Nah, kita mulai hitung. Nanti di angka ya, mulai dari angka 35 ini. Kita mulai. Oke. Ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Tadi angka ini misalnya tadi 55 ya. 14 pas. Berarti begini tetesannya. Tapi coba bayangkan, 1 menit kamu menghitung, itu baru 14. Bagaimana kalau 20? Kau menghitung berapa kali kau akan mengubah ininya. Kan ini kan kita naikkan sedikit, turunkan lagi sedikit sampai mendapatkan nilai yang pas. 14 tetes per menit. Makanya kenapa di video saya itu saya bilang, daripada kamu menghitung 1 menit, coba kamu hitung 15 detik. Artinya kan begini, 1 menit berarti kan tadi bilang 14 tetes per menit. Artinya dalam 1 menit atau 60 detik 14 tetes infus yang keluar dari selang. Tes sampai 14. Kan begitu? Tapi kalau misalnya kita ambil 15 detik saja, tetatkah 14 tetes juga? Tidak tuh. Karena kan tadi dikatakan 14 tetes per menit. Bukan 14 tetes per 15 detik, bukan ya? 14 tetes per menit. Lalu kalau 15 detik Bu, berapa tetes Bu? Nah, kau lagi berarti. Makanya dikatakan tadi 15 detik kan sama dengan 1/4 menit ya. Berarti kalau 14 tetes bagi 4. Berapa 14 tetes bagi 4? 14, 3,5. 3, berapa? 3,5. Bagi 4. 3, 12, 2. 3,3 berarti 3 tetes. 3 tetes per 15 detik. Nah, hitung 3 tetes per 15 detik. Karena kan tadi 14 tetes per menit. Kalau saya maunya supaya cepat, tidak lama. Karena kalau saya menghitung kayak tadi di video 1, 2, sampai 1 menit lamanya nih. Dibilang nanti pasien, ih, apa kada bikin ini perawat, lamanya di sampingku, udah cuma hitung-hitung saja tetesannya keluar. Makanya dikasih mudahnya adalah jangan hitung 1 menit, hitung saja 15 detik. Berapa tetes yang keluar 15 detik? Bagaimana caranya? Kan kamu sudah dapat tadi 14 tetes. Ingat ya, yang hitung 15 detik itu bukan dirumus. Maksudnya ini adalah mempercepat kamu menghitung tetesannya. Tapi kalau rumus tetesan infus tetap per menit, paham? Rumus tetesan infus tetap 14 tetes per menit. Cuma untuk mengaplikasikan ke sini, ke botol infus ini, kelamaan kalau kamu menghitung per menit nanti. Per menit lamanya deh. Dalam pasien, kenapa lama sekali Bu? Kenapa lama sekali susah? Tidak Bu, selagi hitung tetesannya. Nah terus bagaimana solusinya kalau saya menghitung depan pasien supaya tidak lama? Coba kalau mau tidak lama menghitung tetesannya di depan pasien, ambil saya 15 detiknya. Dari 14 tetes berapa? Oh 3 tetes. Dipahami maksudnya? Paham betul Ji, bukan paham nanti pas ujian tidak tahu. Paham ya? Jadi kalau nanti ada soal berapa tetesan infus per menit, tetap jawabannya 14 tetes per menit sesuai dengan rumus soal tadi. Soalnya kan 2 botol habis dalam 24 jam. Berarti 14 tetes per menit. Cuman untuk menghitungnya di botol infus ini kelamaan kalau kamu ambil 14 tetesnya. Jadi hitunglah dengan mudah, yaitu ambil 15 detik. Berarti 15 detik dari mana dia? Dari angka 12 ke angka sini 15 detik itu namanya. Dari sini ke 30 15 detik. Oke? Nah, sekarang coba kita ambil 15 detik nah. Nah, ini misalnya settingan begini. Kita mulai di angka 9 misalnya supaya lebih mudah untuk orang-orang yang melihat. Misalnya di angka 9 ya. Ini tetesannya, lihat tetesannya. Nah, 1 2 3. Nah. Pas 3. Nah. 3 tetes per 15 detik.
Sudah nih selesai. Ya Bu, sudah cocok ya Bu. Infusnya saya permisi ya. Gak lebih gampang lebih mudah. Daripada kalau hitung 1 menit. 1, 2, 3. Salah lagi. 1 lagi deh. Nah, lama. Dia bilang nanti pesen lamanya Mi. Tapi kalau kita nanti dengan dosennya berapa tetes infusnya? 3 detik Bu. 3 menit 3 tetes Bu. Kenapa 3 tetes? Tetap 14 tetes per menit. Tapi memudahkan kamu untuk menghitung di sininya. Maksudnya kasih atur ini botol infusnya. Bisa ambil 15 detik. Coba sekarang saya matikan itu.